Halo, ini adalah podcast Srikandi Pelni episode pertama. Ya, dan di episode pertama untuk podcast Srikandi Pelni ini kita akan berbincang dengan Kapten Entin Kartini. Selamat sore, Ken. Selamat sore. Aduh, cerah banget padahal udah sore ya. Saatnya pulang kerja kita malah ngobrol lagi ya. Nah, baik untuk para Srikandi Pelni terutama nih, Cap. Jadi ini adalah episode pertama dari podcast Srikandi Pelni. Ini adalah ruang di mana Srikandi Pelni itu salah satu organisasi perempuan, Cap, yang ada di Pelni. Kita di sini sebenarnya mau ngobrol-ngobrol banyak dan juga terutama lebih ke arah wanita, emansipasi wanita gitu kan ya, Cap. Kalau kita lihat kan memang salah satu tokoh wanita yang benar-benar kita hormati sekali, jasanya juga, kemudian juga semua pengorbanan Cap sebagai seorang anak kuda adalah Kapten Entin Kartini. Tepuk tangan dulu dong. Ramai ya. Ya, Kapten Entin Kartini ini memang gini, Cap. Jadi sebelum kita ngobrol ya, Cap ya, karena ini bertepatan juga dengan nanti memperingati Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober mendatang. Gitu, karena Srikandi Muda ini, para perempuan muda di Pelni ini saya harapkan juga punya satu motivasi tentang satu tema yang sebenarnya kita sudah angkat di sore hari ini, yaitu adalah peran Srikandi Muda di dunia maritim. Makanya erat banget ini kaitannya dengan Kapten Entin Kartini. Nah, Cap, sebelum kita masuk sebenarnya saya pengen banget mungkin membacakan sedikit kali ya biodata dari Kapten Entin Kartini. Lahir di Sumedang 25 Desember 1946. Berarti kurang lebih usia Cap saat ini 75 tahun, 74 tahun. 75 ya. 75 tahun, subhanallah ya. Lulusan Akademi Ilmu Pelayaran Jakarta, terus sampai sudah sekarang pendidikan S3 ya, Cap ya? Iya. Karir di Pelni tahun 71. Awal karir, terus beliau atau Kapten ini pernah bertugas di kapal Tampomas. Tampomas 1 ya. Pernah ya, Cap ya? Iya. Di Tampomas, kemudian di situ menjadi mualim 3 termuda. Mualim 4 sampai dengan mualim 4 tadi, mualim 3 junior. Mualim 4 junior. Kemudian di catatan saya juga mualim perempuan termuda. Ya, waktu itu baru lulus. Ya. Tapi satu-satunya di Pelni mungkin saat itu ya, Cap ya? Apanya? Yang menjadi mualim pertama. Ya, waktu itu pertama kali ke laut gitu ya. Oke. Sampai akhirnya pernah menjadi perwira dek tadi ya, mualim, kemudian menjadi nakoda atau kapten kapal. Tahun 91 Kapten Entin Kartini dipercaya menahkodai KM AU milik PT Pelni dari Jerman ke Indonesia. Itu adalah salah satu prestasi dari Kapten Entin Kartini, dan sampai saat ini tetap aktif menjadi pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, salah satunya di sini ya, Cap ya. Di Sekolah Tinggi Ilmu Maritim AMI. Akademi Maritim AMI. Jadayat juga ya. Jadi terima kasih tempatnya juga udah kita pakai buat ngobrol di sore hari ini ya, Cap ya. Poseidon ini. Yang ini Sotos. Ya. Oke, ini adalah salah satu tempat Cap mengajar, dan untungnya sore hari ini Cap ini udah selesai mengajar ya, Cap ya. Iya, betul. Udah selesai mengajar, kita akan ajak Cap buat ngobrol. Dan kalau dilihat ke belakang banget waktu Cap masih kecil, Cap, sebenarnya Cap itu punya cita-cita menjadi nakoda kah? Karena kan cita-cita nakoda itu bisa laki-laki, Cap. Yang perempuan itu bisa dokter, malah pramugari gitu, Cap. Iya. Belum terpikir saat belum itu. Ya. Belum terpikir. Terus bagaimana, Cap, cita-citanya akhirnya apakah sebenarnya itu bukan cita-cita tapi akhirnya ya udahlah jadi nakoda aja deh gitu. Atau Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran memang sudah menjadi impian Cap nih sebenarnya saat kecil? Ya, kalau dulu kan pelaut itu kan nggak ada wanita ya. Tabu ya, Cap ya? Ya bukan tabu ya, jarang, nggak ada lah ya. nggak ada. Jadi belum terbayang saya itu mau kerja di laut, belum terbayang. Jadi waktu cita-citanya kan pengen jadi dokter, pengen apa gitu kan. Nah, jadi saya sekolah ke Jakarta dari SMA lulus, terus sekolah ke Jakarta, itu cari pilihan sekolah yang tidak bayar. Jadi ikatan dinas. Oke, betul. Jadi pokoknya apapun gitu. Kalau lihat
misalnya saya masuk ke dokteran UI belum tentu tesnya lulus, rugi kan biayanya nggak ada. Iya. Saya anak tentara nih, anak Oke. kolong. Adik saya banyak, nah jadi saya Harus mandiri kan ya? jadi saya kasih tahu sama ayah saya, pokoknya saya harus sekolah di mana aja gitu kan. Oke. Pokoknya cari sekolah-sekolah mana yang ikatan dinas. Kebetulan waktu itu di AIP saat itu sama di akademi APK waktu itu apa ya? Akademi Pemilih Kesehatan. Oke. Kalau itu ya. Nah, tapi kenapa saya cenderung kok saya pilih AIP waktu itu? Nah, jadi kami itu berdua dari Sumedang, lulusnya Berdua tuh sama siapa? sama namanya Karmina. Oh, teman Cap ya? Nah, jadi Kartini Karmina. Double car ya? Iya. Nah, jadi kami berdua ya udah dapat AIP itu. Dan kebetulan memang saya pernah di SMA itu dulu masih ada majalah Aneka Amerika. Nah, di Aneka Amerika itu ada foto-foto kadet ya. Kadet itu taruna. Iya, taruna. Dari taruna AIP sedang praktek gitu ya di bengkel. Ya saya mulai tertarik ini. Terima perempuan apa enggak ya? Gitu ya. Oh, tapi itu laki-laki ya Cap yang di majalah? Perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Nggak ada perempuan. Belum ada di nggak terus. Nah, udah jadi saya dulu tes di AIP. Iya, dari sekian ratus orang ya saya termasuk yang lulus lah. Alhamdulillah. Kalau yang APK satu lagi tuh sekolah apa Cap? Penilai kesehatan kalau salah, punya departemen kesehatan, adanya di Hang Jebat gitu. Oke, tapi akhirnya milihnya adalah AIP ya? Iya. Bersama teman Cap juga? Iya. Jadi karena waktu itu hari tesnya tuh bareng. Oh, bareng. Jadi harus antara milih. AIP sama APK. Wah, udah kita cari itunya AIP-nya. Nah, selama sekolah nih Cap, gimana rasanya bersekolah di tengah-tengah, mungkin tahun berapa tuh Cap sekolah? Di sekolah mulai 60. masuk tuh 65 ya. 60-an ya? Dulu 65, terus masuk kuliahnya kurang lebih ya 66 gitu. Karena kita itu punya ulang tahun itu tanggal 8 Desember tahun 65 kita masuk di AIP angkatan ke-12. Angkatan ke-12. Ya. Dan di situ Nutika. ada perempuannya berapa orang Cap? Jadi kita perempuannya itu bersembilan. Bersembilan, tapi salah 2 orang itu bersembilan. Tapi diantaranya ada yang sudah senior, dia dari memang dari luar mau masuk asrama harus pelonco bareng sama kita. Nah, dia jurusan tata laksana. Oh iya. Nah, jadi yang Notika tuh baru kali itu. Oh, angkatan pertama itu Cap? Iya. Oke. Nah, jadi sebelumnya Berapa orang itu Cap? ya tadi 9 orang semuanya ya. Oke. Jadi udah ada di AIP itu jurusan tata laksana, jurusan elektronika, udah ada. Nah, jadi saya masuk Notika angkatan pertama. Jadi kita bersembilan kuliah itu. Kuliah bersembilan. Rasanya Ceweknya. rasanya gimana Cap bersekolah di tengah-tengah para laki-laki itu banyak banget Ya, pasti. hampir putus asa. Gini ya. Nah, hampir putus karena memang itunya keras ya kan. Jadi kita ya nggak ada perempuan, nggak ada laki, kalau namanya Gemblengannya sama. harus digembleng ya sama aja. Dihukum ya dihukum gitu kan. Betul. Kadang-kadang ya namanya baris, namanya angkat senjata, namanya dihukum, suruh apa tuh merangkak, suruh jalan kaki ya udah biasa lah. Suruh tunjuk dinding. Tunjuk dinding tuh ngapain Cap? Itu jadi sambil jingkat gitu. Oh, oke. Tadi kan Belajar ketahanan ya Cap ya? Kayak gitulah. Oke. Dan kemudian Cap lulus di tahun 70 Nah, lulus tahun 70 tanggal ya? 28 Oktober. Masih inget loh Cap loh. 28 Oktober. Ingatannya luar biasa loh, Cap. Tahun 70. Jadi kan waktu itu di wisuda kita pas hari itu Sumpah Pemuda. Oh iya, betul. Iya, jadi ingat terus tuh. Ingat terus ya. Oke. Jadi yang melantik kita adalah Menteri Pranseda.
menteri apa ya, lupa waktu itu. Oke, apalagi saya Cap. Cap belum lahir soalnya. Nah, di saat itu kemudian Cap langsung masuk karir pertama langsung di PLN memang atau Ya. sebelumnya sudah pernah belayar dulu di tempat lain? Oh, kita layarnya yaitu pada saat proyek laut. Ya. Nah, tadi kita proyek laut di kapal Pelni, kapal Batanghari, dijadikan kapal latih. Jadi dari Kementerian Perhubungan, Menteri Perhubungan waktu itu buat kapal latih, kapal Pelni, kapal Batanghari. Jadi sambil dia berniaga juga sambil mendidik kadet. Oh gitu. Jadi barengan ya. Iya. Sekaligus dengan mendidik kadet-kadet ya. Iya. Oke. Nah, itu kaptennya Kapten Sujoko Oke. yang udah meninggal ya, almarhum. Iya. Dan setelah itu waktu kadet ya Cap ya? Kadet. Setelah itu lulus memang langsung di PLN ya Cap ya? Nah, jadi waktu kadet itu kita setelah layar di kapal latih boleh memilih, boleh cari kapal untuk proyek laut yang lain. Jadi jadi saya layar sebagai kadet, ya kan, sebagai kadet di kapal Bahtera. Nah, jadi itu ya ngalamin praktek ke Jepang, ke luar negeri lah. Ya, jadi ya nambah masa layar kan. Iya, masa layar balik ya. lagi nah terus saya ngelamar ke Pelni. Ngelamar ke PLN. Karena saya juga coba ngelamar ke Pertamina gitu. Sebelumnya. Iya. Tapi Pertamina itu ini nggak bisa kalau perempuan di laut, ya kan? Iya. Nah, jadi kan kita lulus tuh berdua dari 9 kita wisuda berdua. Sama teman Cap itu kan? Iya. Pertamina itu. Teman sejati yang berarti ya Cap ya. Nah, jadi kalau yang teman saya itu ya nggak apa-apa, dia nggak belayar, jadi kerja di Pertamina. Tetap bekerja, tetapi di Pertamina cuma tidak belayar. Oke. Yang Cap memilih untuk Saya ke Pelni. kenapa Cap memilih untuk yang ke PLN? Karena pengen belayar. pengen belayar. Iya. Oh gitu. Ya itu juga waktu itu ngelamar ke Personalia saya ditolak gitu. Tapi kan lamaran itu pakai CC Armada, Iya. ya kan? Nah, sama direktur Armada diterima. Nah, jadi terus diminta ke Personalia supaya saya ditempatkan. Jadi Personalia tolak dulu. Tolak dulu ya. Tapi setelah itu berlayar atau sempat di darat dulu Cap? Enggak di darat. Langsung berlayar ya. Jadi diterima sama direktur Armada, saya ditempatkan di kapal gitu. Wow. Nah, itu jadi pertama kali saya layar di Pelni itu. Nah, tanggalnya hebat nih. Apa Cap? Tanggal 31 bulan 1 tahun 1971. Pantesan masih inget ya. Angkanya agak cantik soalnya. Iya. 31 Bulan 1 Januari 1971. Oke, itu adalah tanggal pertama kali Kapten Kartini berlayar. Kapalnya Tampomas. Tampomas 1 ya. Tampomas 1 betul. Iya, Tampomas 1 lagi Cap ya. Iya. Karena kan Tampomas 2 itu tahun 80 adanya. Betul. Iya. Nah, setelah itu memang berkarir di PLN juga ya? Iya. Sampai dengan menikah ya Cap ya? Enggak, jadi saya tuh nikah dulu. Oh, nikah dulu? Jadi begitu selesai wisuda, bulan Desember saya nikah. Nah, wisuda kan udah 28 Oktober. Nah, ini hebatnya suami saya ya. Hebatnya suami saya. Jadi begitu saya nikah, saya lempar masalah ke suami. Lempar masalah, belum apa-apa lempar masalah. Baru juga nikah ya. Iya. Ini saya kan lulus di Pelni. Nah, terus boleh nggak nih saya belayar, kan udah jadi istri saya. Iya. Ya kan? Jadi saya harus izin dong. Iya, betul. Nah, itu bagus ya. Jadi karena kita satu angkatan nih suami itu. Oke, teman kuliah ya. Jadi satu asrama lah ya. Dia bagian mesin, saya bagian dek. Oke. Nah, dibilang begini, kamu percuma sekolah di AIP itu 5 tahun. Kita 5 tahun masuk tahun 65, lulus tahun 70. Iya, betul. 5 tahun kan? 5 tahun. Jadi kita punya satu sajak di AIP itu 5 kali flamboyan berbunga di AIP kan itu sepanjang sungainya kan flamboyan. Oh iya, benar. 5 kali. 5 kali lebaran kok nggak lulus gitu. Saking lamanya 5 tahun. Iya, nah akhirnya itu Betul terus sih. wisuda gitu kan. Nah, jadi suami saya, kamu sekolah 5 tahun, udah capek, perjuangan kamu udah banyak. Kalau ijazah digantung mau buat apa? Betul, Berarti kan saya dapat support kan? Support.
Nah itu saya di layar di Iya. Tampung Mas. Tapi Alhamdulillah. keburu hamil dulu saya. Kamu dulu, aduh lempar masalah lagi ya. Ke suami. Alhamdulillah. Terus? Saya hamil tapi saya lapor ke kapten. Cap, saya sebetulnya kan saya nggak ada yang tahu di kapal itu saya udah nikah. Oh gitu. Termasuk di perusahaan saya belum Itu waktu lapor. itu posisi Cap adalah mualim Mulim 4 tadi. Oke, mualim 4 junior ya. Oh jadi kamu udah nikah? Iya Pak, ini surat nikah, ini foto saya lagi nikah. Takutnya dibilang saya macem-macem. Iya. Apalagi di atas kapal Iya, kan. Tadi gimana? Ya gimana Cap, saya udah besar ini ya, saya kan harus. Berapa bulan tuh Cap? Itu cari pengganti susah banget. Jadi saya baru 5 bulan, 5 bulan baru ada pengganti. Jadi saya Posisi janin sudah 5 bulan, udah kandungan 5 bulan Iya. ya. Wah, udah lumayan sebenarnya Cap ya ya. makanya padahal kapten di Pelni saat itu yang paling disiplin ya. Di Pelni Tampung Mas 1 itu Kapten Marto Pranoto. Itu kapten pertama saya. Jadi saya banyak belajar dari beliau. Bukan main itu disiplinnya. Jaga, kita nggak boleh tuh duduk santai, nggak boleh. Pokoknya harus berdiri lihat ke depan. Pokoknya disiplin banget. Ngebaring, menentukan posisi, kita turun naik itu antara anjungan. Kan waktu itu radar juga terbatas. Iya. Yang boleh pakai radar tuh cuma nakoda. Betul. Mualim nggak bisa. Berarti Cap naik turun? Iya, naik turun. Dengan naik. kondisi hamil juga? Iya. Waduh. Nah, jadi begitu kapten itu tahu kalau saya itu hamil, Minta pengganti? udah Tin, kamu jangan turun naik, biarin aja tuh yang turun naik kadet. Oke. Kamu jaga aja. Bahkan saya boleh duduk. Kamu duduk. Saya dimanja banget. Diistimewakan ya, alhamdulillah Mas. Oke. Iya betul. Kalau dia mau turun, Tin, saya mau ke darat nih. Kamu pesen apa? Wah, diperalat sama teman saya. Pesen duren. Udah makan durian kan susah ya. Iya, nanti itu kapten itu kan belinya kalau di Medan nggak bisa satu-satu. Iya dong. 2 keranjang yang kiri kanan. 2 beronjong Wah, ya. pesta. Oke. Ya saya menyenangi sekali pergaulan di kapal itu ya. Makanya ada bilang begini. Pernah saya tuh diwawancara loh sama The Zoom juga kan. Coba jelaskan pengalaman kapten karena banyak sekali kekerasan terhadap perempuan Di atas kapal. di atas kapal ya Iya, kan. betul. Nah, tanya pengalaman saya. Berbeda. Terus dia komentar, iya Kapten Kartini kan bagian enaknya aja. Loh. Dapat kapal latih, dapat nakoda baik, dapat perusahaan ya untung saya masuk di Pelni ya. Ya itu rezeki saya Rezeki, kan, rezeki. diterima Betul, Pelni, betul, dapat betul, usaha langsung kapal Tampung Mas ya kan. Ya alhamdulillah ya. Yang dibilang miring-miring itu saya nggak ada lah ya. Iya. Teman-teman saya baik gitu, melindungi karena kebetulan kita satu alumni, Iya. saling ngelindungin. Lindungi, gitu. betul. Dan memang itu tadi ya Cap ya, ada izin dari suami juga, Iya, dikasih motivasi. Cap Iya. juga punya motivasi sendiri ya bahwa saya harus berlayar gitu Iya. kan. Jadi itu Belayar yang saya minimal saya itu harus belayar 2 tahun untuk dari waktu itu kan MPB MPB 3 ke MPB 2 itu harus masa layar 2 tahun. Tapi nggak sempat itu. Jadi karena keburu melahirkan itu kan. keburu hamil. Ya keburu hamil. Nah, jadi saya kurang setengah tahun masa layarnya. Nah, udah saya sampai ditaruh di darat saya di Nautika. Nah, itu sampai 14 bulan. 14 bulan. 14 bulan di daratnya. Nah, saya minta izin lagi, saya pengen layar nih, kurang masa layar saya 6 bulan. Nah, terus Itu anak sudah berapa bulan tuh setahun ya? iya hampir setahun. Hampir setahun. Lebih ya Setahun lebih ya. Nah udah ya seizin tadi ya, seizin suami. Jadi saya harus cari 6 bulan masalahnya. Nah tadi saya dikasih lah land ke Hong Kong, waktu itu kita masih ada kapal ke Hong Kong. Kapal ke luar negeri ya, Iya. betul. Tapi yang nggak bisa, pengen 6 bulan, yang 6 bulan nggak bisa, setahun akhirnya. Iya, jauh Cap soalnya. Ya kan susah ya, Iya. ini namanya pergantian cari orang, Iya. kan susah. Nah, jadi saya setahun layar, nah baru saya ngambil MPB 2. MPB 2 nanggung lagi kan, Nanggung kalau lagi. MPB 1 Iya, pengennya kan naik terus ya Cap ya.
Kan nakoda tujuan saya. Iya, mau tujuannya nakoda. Nakoda kalau cuma MPB 2 ya berarti dapatnya kapal Dari kecil. awal tuh kayak memang sudah pengen jadi nakoda. Iya. Setelah berlayar tuh udah bukan ambisi apa ya? Pokoknya saya harus Iya, bisa. pokoknya cita-cita bukan Cita-cita. ambisi ya. Apa ya? Cita-cita ya, lebih ke cita-cita. Ya cita-cita. Cuma kan pasti kan suami ada mungkin ya aku sampai nakoda sih udah cukup mualim aja gitu waktu pertama kali waktu nikah itu kan saya udah izin tuh sampai nakoda ya memang. Ya, iya nakoda. Oke. Dan begitu saya PB2 nih gimana nih? Saya udah lulus di PB2 nanggung PB1. Iya pasti ya. Jadi memang benar-benar peran keluarga adalah motivasi pertama jadi dari makanya, Cap untuk bisa naik sampai karir nakoda ya Cap. Harus ada itu, ada motivasi, ada izin kan terutama gitu ya. Nanti jangan, jadi saya juga suka nanti komplain nih, saya sebagai istri nggak bisa sempurna kayak wanita lain. Betul. Ya itu hebatnya suami saya. Ya nggak apa-apa kamu, pokoknya yang penting kejar dulu PB1. Nanti PB1 mau dipakai mau enggak, yang penting saya udah punya PB1. Jadi nanti nggak ada alasan, oh dia nggak bisa jadi nakoda PB1, bah ijazahnya gini-gini. Nah, jadi jangan sampai diremehkan gitu. Iya ya. betul. Nah, udah, jadi saya udah PB1 udah tenang. Nah terus layar lagi kan saya. Nah layar lagi dengan ijazah udah PB1 waktu itu saya jadi nakoda. Nah terus saya baru satu anak ya. Baru satu. Udah layar, udah 8 tahun. 8 tahun, betul. Nah terus ketemu sama direktur armada di Singapura. Cap, saya hamil. Saya hamil, jadi udah di darat aja Cap. Saya, gitu. Iya. Oke. Cap saya kalau boleh di darat. Ya udah nggak apa-apa katanya. Ada kok tempat. Iya. Nah, jadi saya disupport sama direktur. Tapi itu armada. posisinya Cap sudah nakoda ya Cap? Udah nakoda, udah ijazah. Berapa saya. kapal waktu itu yang udah di Nakodanya waktu itu saya kan baru, waktu itu kan kapal pelni kecil-kecil, belum ada kapal penumpang kan, kapal penumpang tahun 81. Baru, iya, masih kapal 81 ya kalau nggak salah, 83 ya, lupa ya. Iya, sekitar 80-an memang kayak Kerinci itu pertama. 83 Sedangkan saya itu PB1 tahun 81 itu saya udah berapa nakoda saya. Nah, jadi di kapal ada lain Malaysia Barat Timur bolak-balik ke situ, di kapal Nuburi, kapal apa pengganti cuti. Jadi belum ada kapal penumpang. Penumpang itu saya udah di darat. Oh, sudah di darat. Iya. Sudah di darat di Personalia. Nah, baru ada kapal penumpang. Penumpang pertama kali kan itu Roro itu. Roro, betul. Tampomas 2. Iya, Tampomas 2, betul. Iya, saya udah di darat itu. Cap sudah karir di darat tuh berapa lama, Cap? Tadi anak kedua anak pertama 8 tahun tahun kan? 81 kan 81. Di laut kan tadi 8 tahun ya. 8 tahun. Nah terus saya di darat itu mulai tahun 81. Iya. Kemudian sampai kalau utuhnya sih kan saya jadi ban serep. OPC ya, pengganti cuti nakoda, pengganti cuti mualim 1. Padahal saya udah di darat. Waduh, tetap harus naik ya. Ini nakodanya sakit. Iya. Ya udah saya dikirim ke Malaysia ganti nakoda yang sakit. Pada saat itu Pelni membolehkan Cap untuk naik ke atas kapal sebagai walaupun nakoda pengganti cuti tetap membolehkan Cap naik ke atas kapal. Maksudnya dengan sosok perempuan gitu loh Cap. Itu nggak masalah ya di Pelni waktu itu ya? Nggak ada masalah. Nanti dari mulai 4 kan saya naik. Iya sih betul. Cuma maksudnya kan, wah ini perempuan nih nanti kan mungkin yang ada masalah tuh justru cowok-cowok. Oh gitu malah ya Cap. Yang perempuan langsung straight forward jadi nggak ada masalah ya. Jadi bilang saya mau ganti mualim 2 di Sawu. Udah bingung dah. Kartini gantinya mualim 2. Iya. Gimana ini? Tenang, Kartini tahulah. Yang pelaut kayak bagaimana? Iya gitu Cap. Ya mereka takut misalnya kemana gitu. Nanti saya lapor ke istrinya. Iya betul. Saya bilang tenang, saya nggak comel kok. Nggak comel. Mau ke naik, saya ikut ke naik. Karena perlu iya. Tapi Cap selama di atas kapal tuh pernah nggak sih Cap atau sebenarnya ada stigma sebenarnya di atas kapal kan? Apa itu? Beberapa stigma kayak mungkin ini perempuan nih gitu kan nggak bisa diajak kerja sama mungkin kayak gitu saya nggak tahu ya atau mungkin ada sebenarnya sepengalaman Cap lah di atas kapal Pelni itu selama Cap
menjadi perwira gitu kan, ataupun nahkoda maupun mualim gitu kan, pernah nggak mengalami hal-hal yang seperti itu, diskriminasi dan lain-lain sebenarnya Cap? Atau ya mereka welcome ke kita, baik, nggak ada masalah gitu? Nggak ada masalah, tapi justru ketakutannya di situ. Justru ketakutan di situ ya? Takutnya diganggu gitu. Berarti diganggu malah. Iya, jadi Iya. nggak ada. Nggak ada ya, Cap? Kan tadi justru ibu-ibu gitu ya, dia belum apa-apa. Ini cuma bisa ada ini mau turun, mualim 2-nya mau turun, kan berarti saya harus naik Iya. mualim 2 Betul, ya kan? betul. Nah si istrinya mualim baru 1 udah ribut, wah Kartini naik nanti bagaimana? Iya. Nah jadi udah ribut ibu-ibunya gitu, takut sama saya. Padahal ya Takut direbut takut suaminya. direbut, takut diganggu ya. Ya, Padahal ya diganggu. sama aja sebenarnya ya. Saya kan ternyata kan bekerja memang ya Cap ya. Ya itulah resiko kerja. Tapi kalau misalnya tadi masalah pekerjaan, diskriminasi yang enggak, cuman kadang-kadang ya kita perempuan itu kalau mau berbuat curang gitu ya, Iya. mikir dulu kita. Iya dong. Ini gini nggak mau. Itu kan saya bilang misalnya ya melakukan misalnya manipulasi apa gitu. Enggak, saya jelas enggak Ada mau. sifat wanita di situ tetap muncul ya. Cap ya. Jadi rasa aduh ini nggak baik lah Mm-mm. pekerjaan ini Betul, bisa betul, betul, merugikan gitu kan. Betul. Nah, jadi nggak berani. Makanya tadi kenapa kamu nggak mau nakodanya saya? Apa saya ini nggak Cap, saya bilang saya udah denger lah ini. Enggak, saya baik kok. Baik dalam arti bukan Iya. apa-apa ya. Iya. Ya udah, kalau dalam perjalanannya dia mulai ini, saya langsung lapor ke divisi Nautika waktu Kapten Hari Hilliar. Oh, hari-hari. Cap, saya minta turun. Cap, kenapa? Kamu kan mau dididik? Enggak lah, daripada dididik nggak baik, mendingan saya turun aja. Oh gitu. Betul, Iya, betul, jadi kan betul. kadang-kadang gitu. Mm-mm. Nah itu dulu direktur personalia Pak Emo tuh. Kalau perempuan tuh mau berbuat ya kurang baik itu kayaknya agak susah gitu kan. Oh, oke. Iya, diajak kerjasamanya mungkin susah gitu kali susah. ya anggapannya. Iya. Nah tadi itu aja saya susahnya mungkin itu nggak bisa lah kong kali kong gitu kan. Ya harus gini lah aturan. Enggak Cap, udah saya turun aja dari kapal. Oh ya udah katanya. Udahlah, pengalaman saya cukup, udah bisa diangkat jadi nakoda. Gitu. Tapi itu kadang- belum ngambil kapal AU ke Jerman. masih jauh. Masih Kan jauh. tadi Cap. saya di AU masih itu tahun PC ya. 92, Itu masih kan? 80-an ya Cap ya. Iya, masih Oke, 80 oke. saya di darat. Iya. Gitu. Kemudian Cap turun lagi ke darat atau tetap di atas kapal tuh? Naik turun dong ya. Iya, ya naik turun. Nah, nanti udah kamu udah bisa ya. Nah baru diangkat jadi nakoda. Kan Oke. pengalamannya sini kapal kecil ya. Nah itu jadi kalau kita dibilang nakoda itu begini maksudnya begini apa namanya manipulasi lah apa ya nggak semua, dan juga ya kita tetap jaga lah. Iya, Nah, oke, karena betul. perasaan gitu nggak bisa lah gitu. Nggak sesuai hati nurani ya, kalau Iya. kita pasti ada sisi keibuan, kewanitaannya yang muncul tetap ya Cap di atas Iya. kapal itu ya, walaupun pekerjaan kita ada pekerjaan laki-laki gitu kan ya. Iya. Gitu sampai nah ceritanya bagaimana akhirnya Cap dipercaya oleh pemerintah waktu itu berarti ya, Pelni dan pemerintah untuk ngambil KMAU di Jerman nih Cap. Ya, itu tadi saya waktu itu ditugaskan di personalia kepala di personalia laut ya istilahnya. Nah terus bukan cari ya butuh kan itu owner surveyor. Nah itu saya diangkat jadi owner surveyor pertama kali di Tidar. Oke. jadi- Setelah dari personalia Cap pindah ke divisi owner surveyor ya. Bukan di personalia, kalau pengen di itu aja nggak pindah divisi. Enggak benar Jadi sih ya. Oh itu ya. Pada saat itu ya. Status Sama aja. saya di personalia, tapi saya ditugaskan jadi OS. Oh gitu. Oke. Iya. Di Tidar. Nah itu di situ saya ketemu sama Pak Habibie. Di Tidar itu pada saat itu peresmian Madam Habibie itu yang mecahin kendi itu. Iya, betul. Nah jadi Pak Habibie, kebetulan Pak Habibie juga dosen saya waktu di AIP itu dulu. Oh, oke. Nah, jadi dia memang kenal sama saya, sampai saya
sama Pak Habibie, kamu nggak mau masuk angkatan laut nggak? Nih bisa nih kamu. Enggak Cap ah. Angkatan laut itu apa? Tentara maksudnya? Kowal. Wow. Jadi kowal. Mau nggak jadi kowal? Nih saya masukin. Wah kalau saya jadi kowal kapan kawinnya sih? Dia cukup akrab sama saya. Iya, oke, Jadi dia kenal betul sama saya. Iya beliau. Jadi bilang, makanya Pak Azwar itu bilang, bisa nggak nih bawa kapal? Wah bisa Pak, dia Pak Habibie yang ini. Yang ngomporin ya? Yang ngomporin. Pokoknya kapal ke-10 dia. Yang ngambil di Jerman? Iya. Oke. Struktur organisasi itu jelas. Jelas, betul. Nih nakoda, berarti kan komandannya. Komando dari Cap. Nah, terus nanti ada itu saya, bawahan saya, Mualim 1, ada KKM, ada Jenang. Nah mereka yang ngatur anak buah ke bawah tuh Mualim 1. Nanti di bawah Mualim 1 ada lagi Serang, ngatur jurumudi, Kelasi nanti Serang. Nah tuh, tapi semua tuh dari dek itu nanti kepalanya kan Mualim 1. Mualim 1 lapor, itunya saya. Nah nanti sekarang Jenang. Jenang punya anak buah, chief steward, chief cook, chief housekeeping segala macam. Yang ngatur masing-masing anak buah kan. Dia kepada kalau di perusahaan internasional kan hotel manager, kalau dia kan jenang baru ke nakoda. Nah jadi nggak saya itu langsung ke bawah ngatur yang bawah ya kan, terlalu capek itu. Dari KKM ya kan sampai oiler nanti KKM yang ngatur gitu. Itu struktur organisasi jelas, kewenangan jelas, hukumnya jelas. Bahkan karena sebagai nakoda kalau misalnya seseorang menolak perintah dari saya kan berarti itu salah satu pelanggaran dia. Betul. Ya kan kalau betul. dia melanggar berarti kan kena sanksi. Ya betul. Nah terus saya walaupun saya tapi perempuan itu ada keibuannya gitu perempuan. Nah kadang-kadang saya misalnya kalau lagi iseng begitu saya tuh turun ke dapur lagi pelayaran nih nggak ada penumpang nih dari Jerman ke sini kan berapa hari kan? 29 hari tadi ya Kim? Ya. Oh saya ke dapur. Ngapain Kim? Masak? Bikin donat. Sempet ya? Bikin donat. Koki jangan dikunci dapur. Oh iya. Masak. Kadang-kadang Markonis itu kok ada perempuan di Anjungan ngapain lo emang suruh gua masak ya Cap ke dapur yuk dapur masak. Jadi dengan anak gua itu ya gimana ya iya seperti jadi, keluarga ya Cap ya jadi itu lebih cenderung ke keluarga gitu kan. Tapi kita kan dididik di AIP di AIP itu ya. Jadi leader ya kan betul. Terus mental kita juga harus kuat, ya kan? Ngadepin segala macam. Nah itu hasil didikan. Jadi bukan keras ya gimana ya? Bilang keras ya tapi kan hampir-hampir saya nggak kuat ya kan? Karena kadang-kadang ngomongnya keras. Apa memang tahu tujuannya untuk supaya kita tuh mental tuh kuat, jangan cengeng gitu kan? Iya betul. Nah jadi itu dibawa sampai ke pekerjaan. Terus Cap menghadapi laki-laki atau mungkin anak buah laki-laki ya yang mungkin ada konflik di atas kapal. Cap kan perempuan gitu kan, maksudnya gimana cara Cap menyelesaikan itu gitu kan ya, dengan tetap ya saya seorang wanita tidak dilecehkan gitu maksudnya, tidak dipandang sebelah mata, tapi Cap bisa menyelesaikan masalah-masalah di atas kapal yang mungkin laki-laki soalnya kan pasti mereka punya kekuatan lebih kuat gitu kan ya Cap, suara lebih lantang gitu kan Cap. Nah gitu, apakah makanya selalu dikira katanya emang Kapten Kartini sih enak gitu ya, selalu kan gitu lah ya iya gimana kita kan manusia ya. Iya betul. Ya kadang-kadang dalam pelayaran ya kan, dalam pelayaran kan 30 hari ini bosan. Kayak yang punya organ tunggal ya udah ikut joget, walaupun saya itu nggak bisa joget loh. Ya tapi kepaksa joget aja ya pokoknya. Oke, ini dikasih hadiah gitu kan. Bukan cari muka ya, memang kita kompak gitu di kompak ya. Kalau ya alhamdulillah saya belum pernah ketemu masalah. Oke, yang harus selesaikan. Itu kan dengan enak lah ke keluarga. Berarti intinya semua anak buah Cap pada saat mungkin nggak cuma pada saat ngambil kapal aja nih, ya pokoknya pada saat Cap berlayar itu semuanya memang patuh sama Cap dan menghormati Cap sebagai nakoda gitu kan. Iya, alhamdulillah. Kan kita itu jadi pimpinan dari sejak
jadi mualim 4 ya kan. Mualim 4 kan status perwira. Tidak perwira ya pasti. Nah, perwira itu kan IP udah didik bagaimana perwira itu bersikapnya kalau kita bergaul sama kelasi misalnya gitu kan. Nah, bagaimana apa kita harus mentang-mentang perwira apa namanya terlalu beramah-ramah gitu. Kita selalu ngejaga diri. Nah, ada batasnya. Nah, kita, itu gimana Kep? Ya itu membatasi tadi, diri ya Kep? Ya membatasi diri lah. Jadi dari mulai waktu itu juga saya ditanamkan sama nakoda ya. Nakoda saya waktu praktek. Kamu itu calon perwira, kamu jadi perwira, kamu harus bisa membatasi bagaimana bergaul sama bawahan, bagaimana sama perwira, bagaimana sikap kepada nakoda. Jadi itu ditanamkan. Iya, jadi harus begitu gitu kan. Jadi nggak kagok lagi. Iya sih betul. Benar-benar. Ada nggak sih Kep kejadian lucu Kep waktu maksudnya menahkodai apa namanya ya kapal dan juga para ABK perwira yang notabene adalah laki-laki. Ada kejadian lucu nggak Kep? Kejadian lucu saya waktu itu jadi mualim 2. Oh, waktu masih jadi mualim ya, bukan nakoda malah ya? Ya, jadi mualim. Nah, saya layar di kapal barang. Saya perwira jaga. Kapal saya ditubruk. Iya. Kapal saya ditubruk sama kapal kayu lah. Kapal kayu. Kapal lebih kecil berarti ya? Ya, lebih kecil. Otomatis kan saya turun. Saya marah-marah. Nah, gitu kan. Nah, si nakodanya kapal kayu kan merasa tersinggung. Tersinggung. Ada perempuan, saya marah-marah. Perempuan. Iya. Nah, anak buah saya turun di pelabuhan, minum-minum lah di kedai kopi gitu. Terus? Wah, dia ngata-ngatain saya di depan dia. Dia yang bangkit. Jadi saya taunya, gitu. saya dikasih tahu, Kit, itu anak buahnya ada ditahan sama polisi. Wah, terus siapa itu? Nah, terus kaptennya turun ke polisi, ternyata anak buah saya lagi berkelahi di sana. Karena membela Kep. Iya. Dia ngata-ngatain ada apa itu perempuan? Ada pelacur di atas kapal. Ya Allah. Iya, anak buah saya salah sangka. Iya dong. Kamu katanya baru jadi nakoda kapal kecil, tahu nggak? Ijazah lu setai kukunya dia. Nah, itu jadi marah. Iya dong, bener dong. Nah, itu aja yang itu. Ya. Ada saya diminta pinjam, ada anak buah pinjamnya buat minuman keras, mabok. Oh gitu. Teman saya dikejar-kejar sama dia tuh. Saya kan ngeganti posisi. Saya mualim 2 yang lama turun. Kep naik. Dia cerita. Oh, cerita. Itu saya dikejar-kejar sama si ini, dia suka mabok. Oh, oke. Oh iya, ternyata saya juga disamperin sama dia. Waduh. Tapi saya lagi sholat waktu itu. Oke. Ada apa? Saya kan mau minum, gak punya duit. Terus mau apa? Mau pinjam. Ini saya punya duit ya, saya kasih ya kamu ya. Cuman sekali ini, pokoknya saya tidak mau dipinjemin lagi duit sama kamu, cuman buat minum. Udah itu nggak pernah lagi tuh. Segan. Iya. Segan sama Kep ya. Iya. Mungkin lihat kita sholat. Iya betul. Ya kan? Terus ya saya ngasih gitu aja, tapi saya ngomong pokoknya kamu jangan pinjam lagi duit sama saya hanya untuk minum. Udah tidak ini lagi. Sampai katanya nama kapal ini kan sebenarnya diambil dari nama gunung ya Kep ya? Au di Sangir. Sampai sebenarnya Au itu ada plesetannya ya, yang sebenarnya merujuk ke Kep sendiri. Apa tuh Kep namanya Kep? Itu mualim 1 Kapten Cahyo tuh dulu kan Kapten Cahyo. Dari dia di darat dari atasan saya. Iya benar. Kapal jadi bawah saya. Kapten Cahyo. Jadi dia bilang Awu adalah aku wujud utama. Aku wanita utama. Oke. Yang merujuk Kep adalah wanita utama di kaum Awu waktu itu ya, di kapal Awu, ya ampun. Jadi memang perjalanan hidup Kep selama berlayar tuh sebenarnya ceritanya lebih banyak berharganya ketimbang laki-laki, karena memang posisi Kep ini harus diperhatikan karena memang
apa ya, nahkoda di atas kapal, tapi juga seorang ibu, seorang wanita. Nah sekarang ngomongin seorang ibu yang bekerja di atas kapal, bekerja lah gitu kan, apalagi khususnya Cap bekerja di atas kapal. Panggilan anak sakit gitu misalkan, panggilan apapun lah, anak butuh apa, kangen dan lain-lain, itu mengatasinya gimana sih Cap? Oh iya. Jadi saya kenapa waktu itu saya berani berlayar ya kan? Jadi suami juga merestui. Itu di rumah saya masih ada orang tua, nenek saya atau mertua saya. Oke, jadi dia waktu itu kan anak saya, apalagi waktu di Jerman anak saya udah 3 tuh ya. Waktu saya 3. Oke. Waktu apa tuh Abu tuh udah 3. Iya sedih, dia bilang ini anaknya lagi sakit nih, lagi diantar ke TK kan. Ya sedih. Tapi nggak bisa berbuat apa-apa ya Cap? Iya, tadi ya itu tadi ada mertua di rumah, ada apa. Waktu itu kan saya Awu itu suami status sudah di darat. Oh, tahun 90 berarti suami sudah di darat ya? Sudah di darat. Oh, jadi lebih banyak, untungnya ada peran suami di situ yang bersedia menggantikan peran Cap ya, peran ibu lah ya. Ntar suruh hamil lagi. Sebagai suruh hamil ya, males ya Cap ya. Iya benar-benar. Jagain anak lah. Makanya saya berani ada orang tua. Iya, karena masih ada orang tua sih ya. Jagain anak saya, makanya saya masih ada pilihan ya Cap ya, yaitu karena ada orang tua yang bisa tua, menjaga anak, betul. Ada support, Ada ya kan? support, betul. Ya ada kepercayaan, mungkin kepercayaan ya. Kalau dia udah nggak percaya sama saya kan gimana? Nggak jalan. Iya betul. Sampai katanya saya pernah dengar cerita Cap pernah papasan sama suami katanya di kapal. Oh iya, tapi di Jakarta. Suami kan kapal keruk. Kapal keruknya itu kan say hi gitu nggak Cap? Jadi kapal keruk itu kan di pelabuhan lama. Oh dia masih di bawah nih posisinya. Jadi saya di Tampomas nih, ya kan? Tampomas masuk nih, kapal keruk lagi ngeruk. Oh gitu. Sedangkan kapal itu di Jakarta kan cuma 4 jam. Iya betul. Ya udah dadah aja. Biasanya kita papasan di jalan, ini papasan di laut ya Cap. Sesuatu yang unik sebenarnya, tapi itu kan jadi benar-benar apa ya, ingatan pengalaman yang luar biasa ya Cap ya. Dada sama suami di tengah laut. Nanti diledekin sama teman saya. Oh itu lihat tuh suami. Lucu banget emang. Sampai sepanjang informasi yang saya tahu ya Cap, yang kami dapatkan juga Kapten Kartini sudah menerima Women in Maritime 5 Indonesia itu mengasih penghargaan ke Cap sebagai Sri Kandi di bidang maritim paling inspiratif tahun 2019 ya Cap ya. Kemudian ada juga dari Wima ya. Wima Indonesia. Terus ada juga yang diberikan oleh Politeknik Maritim Negara Indonesia tahun 2016. Oh iya, dari sebagai nahkoda wanita pertama di Indonesia. Dan memang Cap adalah sebenarnya memang wanita pertama yang menjadi nahkoda ya Cap. Kan ini sebetulnya ya, menurut cerita katanya dulu itu pernah ada nakoda di Indonesia itu di kapal Auri 6. Oh oke. Jadi Auri 6 itu kan kapal angkatan udara. Oh kapal angkatan udara. Oke. Jadi punya kapal lautnya. Tapi itu adalah tentara ya kok? Iya. Jadi tapi dia tuh kayaknya bukan tentara, tapi layar di situ. Dia dari bawah dia. Jadi bukan perwira ya kan. Nah dari bawah terus dia diangkat jadi nakoda. Oh iya. Namanya Luktrin Makahanap. Di Manado. Saya waktu Awu itu dia datang. Oh iya. Oke. Waktu Awu peresmian dibikin. Nah dia datang memperkenalkan diri. Bu, saya bilang maaf ya, selalu dibilang nakoda pertama, tapi merasa sebenarnya ada lagi yang lebih pertama ya. Apa katanya ya. Cuman kan orang pakai istilah kamu kan ocean going gitu kan. Ocean going karena pernah keluar Indonesia ya. Jadi ijazahnya juga kan ocean going gitu kan. Jadi kalau secara pengalaman itu lebih tinggi memang ya. Iya, jadi ijazah lebih ini. Jadi makanya bisa bawa kapal internasional. Kalau ijazahnya tidak itu kan nggak bisa. Iya sih betul. Ya kan di STCW kan sekarang pakai STCW. Betul sekali. Dan
memang sekarang ya Cap, kalau kita lihat banyak nakoda tadi salah satunya, bahkan mungkin sejarah Laksamana Laut tuh pernah ada juga perempuan ya, Laksamana Laut. Ya. Iya, itu juga sebenarnya sudah bukan hal yang tabu sebenarnya sih ya. Cuma memang tidak banyak yang melirik profesi tersebut. Namun tapi sekarang kan kita lihat memang kalau saya data nih di Kementerian Perhubungan, tapi tahun 2019 ini data yang saya punya, ada sebanyak 18.572 pelaut perempuan. Itu di Indonesia aja, berbagai jabatan gitu kan ya. Kalau kita lihat lagi sekarang masuk ke dunia perempuan gitu kan, peran wanita di dunia maritim sendiri Cap, yang sebenarnya kita sudah tahu kalau hak-hak kita atau kewajiban kita sudah dilindungi oleh banyak aturan. Kementerian Perhubungan aja sudah punya aturan sendiri ya Cap. Bener nggak Pak? Nanti kalau salah dikoreksi ya Cap ya, tentang perlindungan pelaut wanita pokoknya di atas kapal ya. Kemudian ada juga organisasinya, ada WIMA Indonesia ya Cap ya, ada IFMA atau IFMA. Nah saya di situ IFMA sebagai pengawas. Iya, Cap sempat menjadi saat ini masih menjadi pengawas di IFMA juga, gitu kan ya, untuk program banyak lah yang mendukung program-program kesetaraan dan hak perempuan bekerja di atas kapal. Nah sebenarnya gimana sih Cap biar perempuan itu tidak goyah, terutama untuk para pelaut wanita ya, tidak goyah nih mimpinya. Ketika dia masuk ke sekolah pelayaran dan dia lulus menjadi perwira mungkin ya, dia tidak goyah nih pendiriannya bahwa oh ya udah karir saya seperti ini, paling tidak kayak tadi ya udah kalau aku udah harus bisa sampai nakoda gitu loh, dia nanggung sampai sini nanggung gitu kan. Nah biasanya di tengah nanggung-nanggungnya ini para perempuan dengan kodratnya perempuan yang kemudian hamil, melahirkan, saya lebih baik di darat aja deh gitu kan. Nah gimana caranya supaya perempuan-perempuan termotivasi tidak goyah juga gitu kan, karena sekarang kesempatan sudah banyak, aturan sudah dilindungi gitu kan, supaya tidak goyah nih Cap, motivasinya tetap ada untuk berkarir sebagai nakoda paling tidak, atau mungkin punya karir di mualim lah Cap gitu. Jadi sebetulnya banyak sih yang mau jadi kerja di laut ya kan, mau jadi perwira, mau jadi kadet, cuman masih banyak perusahaan pelayaran yang menolak. Oh gitu. Jadi alasannya itu ya itu tadi, emang kalau udah ada apa-apa nanti mau tanggung jawab gitu kan. Tadi lebih banyak risiko yang muncul dari seorang pekerja perempuan ya. Mungkin seperti itu ya. Jadi banyak yang nolak ya, termasuk beberapa perusahaan lain gitu sebut saja gitu. Tadi kayak begitu, dan Kementerian Perhubungan sudah mengeluarkan peraturan ya. Jadi perusahaan pelayaran itu harus memberikan kesempatan kepada pelaut, terutama untuk kadet prola. Jadi ada peraturan dari Deperla ya kan, dari Dirkapal itu udah ada. Karena tadi dengar keluhan-keluhan ini nggak bisa layar karena susah ya kan, cari kapal. Nah terus ya udah, kalau misalnya nanti terjadi di kapal itu kan saya sejak kalau mereka masih kadet itu selalu saya memberi pengarahan. Saya di kelas selalu memberikan motivasi lah. Bukan cuman taruna juga. Kalian itu nanti tuh jadi calon perwira. Kenapa kamu dididik keras? Karena memang kalau jadi perwira itu mau cengengesan, mencela-mencela. Nah itu termasuk perempuan tuh lebih keras tantangannya. Saya kata begitu. Jadi belum tentu perusahaan pelayaran tuh menerima kita, karena takut kalau ada apa-apa ya kan. Walaupun ada itu. Terus sekarang itu dari Ikatan Perwira Pelayaran Niaga. Nah, jadi kami waktu bergabung di situ, itu sudah bersama-sama dengan Kementerian Perhubungan bikin etika pelaut. Nah, jadi, itu tahun berapa Cap? Ini cuman belum karena kita mendesak supaya segera. Ini baru ya, masih dibahas ya. Jadi sudah ada itunya, sudah jadi, cuma tinggal gongnya aja. Nah kan terjadi misalnya pelecehan gitu kan. Betul. Itu di situ tuh ada. Jadi seorang pelaut, jadi bukan cuman perwira aja.
Cuman pelaut itu tidak boleh melakukan bullying gitu kan, ya pelecehan, harassment, ya kan, itu sudah ada di situ. Betul. Cuman balik lagi ke manusianya. Nah kalau itu diundangkan terus disosialisasikan, mungkin nanti orang-orang itu tahu nih sanksinya apa kalau saya melanggar kode etik perwira di pelaut di kapal. Iya betul sekali. Nah ini yang ditunggu-tunggu sama kawan-kawan kita pelaut. Ini belum ya Cap ya, belum di. Ya jadi sudah sampai di mana gitu. Oke. Terus masalah MLC ya kan? Itu kan memberikan kesempatan kepada pelaut perempuan juga boleh untuk kerja di kapal. STCW memberikan motivasi. Aturannya banyak ya, sebenarnya melindungi perempuan. Nah itu kan saya bilang kembali ke orangnya, niatnya apa sih itu kan? Gitu. Ya kalau disebut godaan, ya godaan di darat di kapal juga banyak ya. Iya, itu loh maksudnya Cap. Jadi ya tergantung kita. Pasti di atas kapal juga banyak godaan lah gitu kan sebenarnya. Ya kadang-kadang udah akhirnya mungkin suaminya ngelarang. Nah itu akhirnya kan keluarga nggak salah gitu kan. Itu mungkin juga salah satu godaan. Pasti kan kalau dari kita sendiri ada godaan internal, yaitu adalah keluarga, hambatannya ya. Kemudian di luar juga ada hambatan eksternal, salah satu yang adalah perusahaan. Apa kalau udah suami ngelarang? Betul. Udah saya bujuk, udah pokoknya saya kasih kamu kapalnya masuk Surabaya di kapal penumpang, setiap bulan kamu cuti 2 minggu. Iya. Udah kamu layar 2 tahun, kamu mau di darat ngambil S2, ngambil apa, jadi saya bilang utang kamu itu masa layarnya kan udah selesai, supaya maksudnya tuh dia jangan cuman puas jadi itu aja dengan ANT 3 misalnya ya. Paling enggak ANT 2, apalagi syukur sampai ANT 1. Iya itu. Dan memang perjalanan menuju ANT 1 tuh sebenarnya mungkin buat perempuan sekarang berat gitu ya Cap ya. Karena pasti ya itu tadi kodratnya sudah kepala 20-an saya harus nikah gitu. Ya makanya untuk yang belum nikah kesempatan banget itu. Kesempatan ya gitu. Kalau di Pelni memang sekarang sepengetahuan saya sendiri memang sudah ada beberapa yang berani walaupun sudah punya anak tapi mereka tetap mau untuk berlayar karena memang sekarang mungkin profesi pelaut itu bukan menjadi profesi yang mungkin aneh ya, sudah menjadi profesi idaman malah salah satunya Cap sudah menjadi profesi umum gitu kan ya, bahwa semua orang bisa menjadi nahkoda, bisa menjadi pelaut wanita seperti itu ya Cap ya sebenarnya. Nah, memang kalau ini kan momennya nanti Sumpah Pemuda ya Cap ya. Kita harapannya Sri Kandi Muda ini yang bekerja atau menjadi pelaut wanita di Indonesia ini memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk berkarir, dan pemerintah terutama tadi yang Cap sebutkan, Kementerian Perhubungan, atau mungkin Kementerian BUMN perempuan bisa menaungi para Sri Kandi muda, terutama pelaut-pelaut wanita untuk bisa punya kesempatan yang sama dan seluas-luasnya dengan pria gitu. Mungkin dari Cap sendiri ini terakhir karena sudah mungkin mendekati sore banget ini Cap ya. Apa Cap pesan kesan motivasi yang Cap bisa sampaikan gitu kan melalui podcast ini untuk para pelaut wanita yang mungkin saat ini masih berjuang, mungkin masih bimbang, masih galau, aduh naik nggak ya ke atas kapal, udah anaknya udah 2 gitu Cap. Biar mereka ya selain memang di luar faktor internal kayak keluarga, izin keluarga ya Cap ya gitu, sebenarnya dia punya kesempatan, keluarga membolehkan gitu kan. Ada nggak Cap? Silahkan kesan pesan motivasi buat pelaut wanita Cap. Jadi sebetulnya sudah banyak ya perusahaan pelayaran itu yang memperbolehkan ya, yang menerima pelaut-pelaut wanita. Karena bukti sekarang itu udah banyak sekali mereka ijazah ANT 1 dengan nahkoda. Ada yang layar di tugboat, walaupun ANT 1 layar di tugboat. Pelayarannya dari Australia sampai ke Chittagong sampai itu bawa tugboat. Jadi mampu dia itu sebetulnya. Dia perusahaan Australia, berarti bahasa Inggrisnya kan harus ya kan? Ya, ada lagi satu orang, dia lulusan dari AKMI Cirebon, ijazah ANT 1. Orangnya lebih gumulai, artinya halus, ayu, kecil ya kan. Tapi dia
bahasa Inggrisnya bagus. Dulu waktu di kapal bendera kapal Amerika dia nggak bisa jadi nakoda karena memang aturannya. Tapi begitu ganti bendera kemudian jadi nakoda di perusahaan yang itu Amerika. Wow. Kan berarti kan ada kesempatan. Iya. Kembali ke kemauan tadi. Betul. Kemauan ya, kemauan. Terus ya tadi ya cari suami yang komitmennya bagus. Yang ngasih izin gitu kan ya sih. Memang ya, tetap walaupun kita perempuan kodratnya laki-laki tetap di atas kita ya, harus ada izin dari suami ya sebagai kepala keluarga itu iya, apalagi orang Islam ya kan. Iya betul, tidak boleh dilupakan, itu adalah sudah menjadi kodrat utama. Ya, betul yang sekali. penting komitmen bareng lah sama-sama ya. Betul sekali. Nah, wah kita udah cukup banyak nih Cap, panjang lebar. Sangat banyak sekali. Terima kasih sekali Cap sudah membagi waktunya sore hari ini buat ngobrol sama kita di acara podcast episode pertama untuk Sri Kandi Pelni. Nih Cap, ini benar-benar salah satu wadah yang buat oleh BUMN sebenarnya Cap untuk perempuan Indonesia lah di BUMN juga, dan kita di sini salah satunya ngangkap Kapten Entin Kartini yang menjadi sosok perempuan yang tangguh di atas kapal sesuai dengan perusahaan kita nih Cap PT Flyer Nasional Indonesia. Dan sebagai kenang-kenangan kita juga akan memberikan iya dong. Ini kita harus siapin Cap gitu kan. Cap katanya pernah menyampaikan hal ini kepada entah mungkin di media ya gitu kan, sampai boleh di sini. Oke, makasih. Nah, ini nih Cap. Ini mah tahun berapa ya? Tahun berapa ya? Masih muda banget. Tulisannya dia bekerja di laut tidak seseram yang dibayangkan, asalkan kita profesional dan fokus pada tujuan bekerja. Iya. Itu betul ya Cap ya? Betul. Artinya apa Cap itu sebenarnya? Harfiahnya nih Cap. Iya, artinya kan di sini tidak seseram apa ya? Memang kalau faktor cuaca ya kan? Itu faktor eksternal ya Cap. Ya, itu kan ya karena namanya bukan pelaut ya. Kalau apa namanya pengen nggak kena ombak kena ini ya bukan pelaut namanya. Iya. Terus betul. Profesional berarti kan kita tuh kerja sesuai dengan kemampuan kita, ya komitmen kita, ya peraturan perusahaan apa-apa ya kita ya harus, dan kompetensi kita ya. Betul. Profesional. Iya. Nah, tuh ya kita mau ngapain gitu, kerja tuh mau ngapain, fokus pada tujuannya Cap ya. Mau jual tampang. Jangan dong Cap. Walaupun Cap paling cantik di atas kapal waktu itu ya. Mohon diterima ya Cap ya. Dipajang di rumah gitu kan ya. Sekalian kita closing sama Bapak. Nanti aja kita foto lagi Cap. Nanti aja kita closing dulu. Terima kasih buat para pendengar gitu kan ya, dan juga menyaksikan podcast dari Sri Kandi Pelni ini. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya di podcast Sri Kandi Pelni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cap.